Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo Indonesia. Kali ini aku akan ajak kalian menikmati matahari terbenam sewaktu kapal kami meninggalkan pelabuhan Kai Tak di Hong Kong. Seperti inilah kapal kami pelan-pelan merenggang meninggalkan Hong Kong. Sambil aku akan ngeyel tentang fenomena boneka Labubu. Kalian tahu nggak? Pernah lihat boneka Labubu? Aku nggak tahu apakah ini populer di Indonesia atau enggak ya, aku nggak tahu. Tapi yang jelas, sewaktu aku berlibur ke Asia kemarin, itu sangat populer di Hong Kong, terus di Taiwan, Korea, Jepang. Hanya omon-omon, terus terang aja. Nah ini dia, aku baru belajar bahasa baru, omon-omon. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Di multimedia atau dalam kehidupan ini hanya banyak omon-omon. Yang kalian lihat di layar Anda ini bukan omon-omon. Ini adalah generasi sandwich sudah ada sejak dulu. Kembali ke Labubu. Yang memakai Labubu ini bukan hanya kelas anak-anak backpackan. Orang dewasa pun banyak yang menggantungkan boneka Labubu di tas-tas mereka yang bermerek yang harganya puluhan juta ya. Dan ini lagi buku, aku baru selesai membaca buku London Falling. Aku bukan membaca karena aku kalau membaca sering ngantuk, mata aku nggak kuat baca ya. Aku mendengarkan versi audiobooknya. Jadi buku tapi dibacakan dengan orang, versi audiobook ya. Yang sekarang sedang populer itu audiobook, bukan buku ya. Orang sudah jarang membaca buku. Semua orang yang aku kenal ya di sini ya, mereka selalu mendengarkan buku, membaca buku, bukan membaca ya, mendengarkan, dibacakan oleh entah itu AI atau orang beneran yang membacakan ya. Jadi kalau di sini kan banyak juga sering kendaraan itu macet ya. Daripada kita plonga-plongo berangkat kerja nggak nyopir mobil atau ada di tren ya, daripada ingak-inguk plonga-plongo kayak kebo ditolup gitu ya, kita mendengarkan, kita membaca buku, bukan membaca, mendengarkan buku. Jadi kita setel atau streaming sambil nyopir atau sambil naik tren, kita bisa mendengarkan cerita, buku apa saja yang ingin kita dengar ada. Jadi kebanyakan versi buku-buku yang ada sekarang ini selalu ada versi audiobooknya. Nah gitu. Jadi aku boleh katakan jarang orang yang baca buku sekarang ini. Kebanyakan mereka streaming mendengarkan cerita dari buku-buku yang ditulis yang ada di pasaran ya, di medsos. Kalian bisa beli audiobook. Nggak tahu mungkin ya di Indonesia sudah ada ya sekarang. Tapi kalau di sini toko buku sudah nggak ada mungkin satu dua di di kota-kota besar ya mungkin. Tapi yang ada itu sekarang audiobook version. Jadi kalian bisa beli audiobook. Kalau itu coba aja Google audiobook. Kalian bisa tahu, banyak sekali yang bisa kalian beli ya. Tapi versi Indonesianya apa ada, aku nggak tahu. Ceritanya itu bukan main. Aku anjurkan kalian membaca atau mendengarkan audiobook versionnya, London Falling. Sangat menarik sekali. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini ya. Nah, kembali ke Labubu. Kenapa aku tertarik sekali dengan Labubu ya? Menurut aku ini adalah hal yang aneh. Yang aneh bagi kacamata barat ya. Aku tinggal di Amerika tidak pernah melihat orang dewasa menggantungkan
boneka di tas mereka atau di backpack. Jarang di sini. Ini adalah satu kejanggalan di sini ya. Tapi sewaktu aku berlibur ke Asia, aku pertama melihatnya menarik perhatian aku itu sewaktu aku berada di stasiun bawah tanah atau jalan-jalan di Taipei, Taiwan. Aku melihat banyak orang dewasa yang menggantungkan eh, boneka kecil, banyak yang itu menggantungkan labubu atau karakter-karakter yang ada di TV seperti anime atau banyak karakter seperti K-pop karakter itu digantungkan ke sana. Nah itu membuat menarik perhatian aku. Sehingga aku bilang dengan istri aku, coba lihat ini, orang dewasa kok digantungkan boneka kecil gitu. Istri aku lihat, iya ya. Terus sebentar lagi lihat lagi, banyak orang yang sudah dewasa atau sudah teenager, umur belasan tahun atau umur 20 tahun. Ada orang laki-laki yang kerja di kantor, ngantor, pakai jas, pakai dasi ya. Pakaiannya necis gitu, kerja di kantor, berangkat kerja atau pulang kerja. Aku lihat di tas mereka itu di backpack, kadang mereka bawa backpack atau bawa laptop itu yang di tenteng itu ada bonekanya. Jadi aku heran ini. Karena keherananku ini, satu hari sewaktu aku mau jalan-jalan ya, aku melihat ada orang kira-kira umurnya antara 20-30. Mereka itu di tasnya tergantung um, boneka kecil itu. Aku tidak bisa menahan diri, akhirnya aku sapa dia walaupun aku nggak tahu, aku berhentikan dia. Aku bilang, excuse me, aku mau tanya sesuatu boleh nggak? Terus dia lihat aku agak aneh ya, nggak kenal kok. Tapi akhirnya karena aku katakan aku senang dengan boneka kamu. Karena itu dia bilang, wow, dia tertarik dengan boneka aku. Terus akhirnya dia jadi senyum, terus kita memulai percakapan kita. Terus aku ingin tanya, kenapa kamu menggantungkan ini ya? Karena aku melihatnya banyak orang yang menggantungkan boneka di tasnya itu apa? Maksudnya aku tidak tahu. Terus dia bilang, oh, ini adalah satu kebiasaan baru dari kami di Asia, dia bilang. Nah, kebanyakan itu di Hong Kong tidak begitu banyak ya. Yang banyak di Taiwan, di Korea, di Jepang banyak orang yang menggantungkan boneka kecil di tasnya. Dia bilang ini adalah sebagai kami orang muda mengekspresikan perasaan kita terhadap apa yang kita senangi. Jadi dulu ya kita boneka kita taruh di rumah atau begitu ya. Kami senang dengan karakter-karakter seperti anime atau K-pop atau labubu. Masih banyak lagi ya. Kita senang dengan karakter itu, kita beli bonekanya. Terus kita gantungkan karena apa ya? Kalau kamu senang dengan sesuatu, acara di TV gitu ya, atau acara kartun gitu ya, jadi kamu ingin memiliki satu karakter yang terkenal di TV itu, kamu gantungkan di tas kamu untuk mengekspresikan atau kamu menunjukkan bahwa aku mensupport acara TV ini atau aku mensupport artis atau orang yang menciptakan boneka ini gitu. Jadi mengekspresikan apa yang dia rasa gitu. Jadi sekarang ini orang tidak takut lagi mengekspresikan seperti itu. Tapi bagi pandangan orang barat ya, orang Amerika, karena kami tidak biasa melihat orang dewasa memakai menggantungkan boneka kecil seperti ini. Tidak terbiasa, maka itu terasa aneh. Dan salah satunya aku ini. Nah, aku ingin bagikan ke kalian, ingin sharing ke kalian cerita ini. Mungkin cerita aku ini agak aneh ya bagi kalian ya, tapi ya nggak apa-apa lah.
yang namanya hidup. Dan nanti akan aku tunjukkan klipnya. Setiap orang jalan di kereta api, naik kereta api, atau jalan di jalanan, aku selalu ambil video klipnya. Karena tertarik, dan kumpulan video klip itu akan aku sharing nanti dengan kalian ini. Kalian lihat sendiri sewaktu aku jalan-jalan seperti orang gemblung gitu ya. Ngambil tanya soal ini, soal itu ya. Aku tanya ada lagi ibu-ibu ini ya. Kalau wanita masih agak itu loh, agak lumrah ya. Tapi kalau laki-laki ngantor, kerja di kantor, terus tas tentengannya itu ada bonekanya agak aneh gitu ya. Kalau wanita agak oke gitu. Tapi ibu ini kelewatan. Dia membawa seperti anak-anak belasan tahun gitu. Jadi dia mempunyai backpack yang sengaja bisa transparan. Dia mempunyai banyak boneka di backpacknya. Padahal dia sudah berumur, mungkin nggak tahu ya. Kalian bisa lihat sendiri kok. Pertanyaan aku, apakah di Indonesia ada seperti ini? Apakah budaya ini ada di Indonesia? Mungkin kalau di Indonesia mungkin dikira itu bencong kali gitu ya. Apalagi laki-laki yang sudah berumur ya, 20, 30, 35 tahun begitu, menggantungkan boneka kecil di backpacknya atau di tasnya, mungkin bisa dikira dia seorang bencong. Bencong lagi. Nanti dikira aku menghina, bukan ya? Sorry, banci atau bencong. Apa itu ya? Bahasa sekarangnya itu. Mungkin maaf aja kalau aku menyinggung kalian ya. Bukan maksud aku seperti itu. Oke. Transpuan. Oke, maaf. Karena baru ingat ini ya. Nggak boleh kan sekarang bilang bencong atau banci gitu kan. Transpuan bahasa barunya, bahasa kerennya ya. Maaf aja, oke. Kalau kadang aku kalau ngomong kasar gitu ya bahasanya, karena itulah perbendaharaanku yang ada di otak aku ya masih zaman dulu ya. Jadi sorry aja, sedangkan kata-kata yang baru seperti transpuan itu baru aku pelajari, baru aku dengar. Seperti omon-omon, itu kata-katanya Pak Presiden Prabowo, itu lucu, aku senang. Jadi seorang presiden, ini aku salut ini juga ya. Seorang presiden tapi menciptakan satu bahasa jalanan omon-omon. Dan bahasa ini sekarang ini katanya pernah atau masih viral, dipakai di kalangan anak-anak muda. Nah ini toko Labubu. Nah Labubu ini ya tidak murah loh. Ini harganya mahal. Aku beli di sini ya, di Taiwan pun atau di Korea atau di Jepang mahal ini harganya. Aku beli di sini, membelikan cucu aku itu harganya 27 atau 30 dolar gitu. Nah itu kalau dikalikan 17.300 itu berapa ya? Kalian ini ya, akan aku tayangkan di layar kalian ini. Nah ini ya harganya 500 ribuan kira-kira. Wow, nah ini kalian bisa lihat video klipnya. Oh, Ini dia. Coba lihat, ini seorang ibu-ibu ya. Aku tanya dengan dia, aku beranikan diri. Coba. Nah ini aku ambil di stasiun bawah tanah. Ini anak orang uang gerang. Ini juga berangkat kerja gini ya. Orang ini ya. Dia berangkat kerja seperti ini. Nah ini dia. Ini dia adalah orang dari Korea. Dia bawa tas seperti ini ya. Ini juga tas untuk duit dia ya. Nah, dia adalah turis datang ke Taiwan. Ini yang pertama aku memberanikan diri untuk bicara dengan dia ya seperti ini. Oke, aku biarkan kalian mendengar percakapanku ya. Kedua orang ini adalah orang dewasa loh, bukan anak-anak lagi. Tapi karena ini about 12 or 13 US dollar in original price. Original price. Yeah. Oke.
Korean So- is Yeah. Korean Korean about 18,000. 18,000. Wow. Maybe. We go to Korea tomorrow. Oh. Yeah, Maybe from Japan. Yeah, each Yeah. price not the same. It's not the same. Okay. yeah. In Japan you can easy to buy it. Okay. Can I take your picture? No, you can just Okay. Bertemu dengan orang ini di stasiun kereta api bawah tanah. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. You're Okay. welcome, you're welcome. Okay. Have fun. Okay, I will. Thank you. Have a nice day. You too. Thank you. Video yang kalian lihat di layar kalian ini, aku ambil sewaktu aku jalan-jalan di stasiun kereta bawah tanah, atau di shopping area, di toko-toko, di kereta api. Coba kalian lihat yang aku kasih tanda panah itu. Nah, kelihatan kan? Kalau kalian melihatnya di komputer, akan terlihat dengan jelas. Nah, di layar Anda, kalian bisa melihat wanita dewasa dengan tas bermerek. Ada boneka Labubunya, sangat keren sekali. Video berikut, aku ambil sewaktu aku ikut tour di Hong Kong, jalan-jalan muter-muter dengan perahu getek, ya, perahu yang terbuat dari kayu. Turnya ke desa terapung yang bernama Aberdeen Village. Sewaktu aku berlibur ke Asia kemarin, aku pernah bikin video sharing dengan kalian tentang harga. Berapa pengeluaran aku setiap hari. Ada yang kasih komentar, kok mahal? Iya, ya, memang mahal. Tapi tidak harus seperti itu ya. Dalam perjalanan kalian itu bisa sesuaikan dengan berapa uang yang akan kalian keluarkan. Tidak perlu seperti aku ya. Aku pun juga mengambil kelas-kelas menengah-menengah gitulah kira-kira ya. Tapi ada banyak yang lebih murah dari itu pengeluarannya. Nah, pengeluaran yang terbanyak itu adalah hotel dengan taksi. Tapi kalau kalian kemana-mana tidak memakai taksi, akan ngirit, akan lebih irit. Juga hotel ya. Hotel kalian bisa pilih hotel yang mana, yang mahal atau murah. Banyak hotel yang sesuai dengan budget kalian ya. Misalkan ada yang menyarankan itu homestay segala macam itu, atau hotel kelas yang bintang 2 gitu ya. Ada banyak kok. Cuman aku biasanya tergantung dengan apa yang aku inginkan. Kalau aku mau jalan-jalan ya biasanya aku memilih misalkan di Paris ya, atau di Barcelona gitu. Aku seneng jalan-jalan di keliling kota, tidak perlu naik taksi. Maka itu aku memilih tempat lokasi yang strategis di tengah-tengah kota, di dekat di mana tempat yang ingin aku lihat. Jadi tidak perlu naik taksi, naik ini, naik itu. Begitu keluar dari hotel aku bisa jalan. Nah itu yang aku utamakan ya. Tapi kalau yang aku utamakan lain lagi, lain cerita ya. Tidak perlu di tengah-tengah kota gitu ya. Nah, hotel itu bisa mahal, bisa murah tergantung dari lokasinya dan juga dari kelasnya ya. Terus tentang sepatu, itu yang paling penting ya. Karena kalau kalian berlibur, kalian memerlukan banyak jalan. Maka itu kalian harus mempunyai sepatu yang nyaman. Nah, biasanya aku memilih sepatu untuk lari. Nah, ada yang bilang, kenapa kamu tidak beli sepatu untuk jalan kaki, walking shoes gitu. Aku katakan karena sepatu running shoes itu ya lebih ringan dan materialnya yang di atasnya itu banyak lubang-lubangnya, jadi
angin bisa masuk, sirkulasi. Terus biasanya aku memilih, misalkan aku tidak tahu ukuran di Indonesia memakai ukuran apa ya. Di US ini kami memakai ukuran misalkan 8, 7 gitu ya. Kalau ada di Inggris memakai 40, 30, 20 gitu ukurannya ya. Tapi aku kasih contoh ukuran di sini aja ya. Misal kalian memakai ukuran 8. Nah, kalau memilih sepatu ukuran 8, kasih ruangan setengahnya. Jadi belilah yang ukuran 8,5. Karena kalau kalian banyak jalan, itu kaki kalian itu akan mengembang. Dan aku biasanya senang karena sikil aku yang jeber. Kaki saya itu lebar. Jadi aku memilih sepatu yang paling lebar. Agar kaki aku tidak terjepit atau tersiksa. Kita kan mau senang-senang kan mau berlibur, kalau kaki kita sampai lecet-lecet kan nggak lucu. Sewaktu aku berlibur itu, setiap harinya aku jalan ya, antara 10.000 sampai 20.000 langkah. Jadi itulah perlunya kalian mempunyai sepatu, memakai sepatu yang nyaman. Nggak perlu mahal-mahal, yang penting yang nyaman untuk kalian gitu. Kalau bisa cari sepatu untuk lari atau untuk jalan itu akan lebih baik ya. Semuanya terserah kalian. Nah, itulah kira-kira sedikit tentang sesuatu yang ingin aku bagikan ke kalian. Atau ngoceh sudah lama ini, lambeku wis nduweh kabeh, sudah capek. Nah, ini di komunitas yang tinggal di perahu, orang-orang Hong Kong yang tinggal di perahu di sekitar tempat ini. Wow, tidak terasa sudah 22 menit. Terima kasih loh, kalian sudah menemani aku dan mendengarkan ocehan aku ini. Semoga terhibur. Oke, sampai di sini dulu. See you. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.